Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Pertanyaan terberat untuk Anda dan juga untuk saya kali ini adalah, bagaimana caranya agar kita mampu mengasihi musuh? Sebab secara alamiah, kita biasanya hanya mampu mengasihi orang yang telah mengasihi kita. Perihal mengasihi musuh itu di luar kemampuan dasariah manusia. Sebab manusia yang telah terluka oleh dosa, oleh kata-kata dan perbuatan jahat sesama, dengan sangat mudah juga melukai orang dengan kata-kata dan juga dengan tindakan. Pada titik ini kita dapat melihat bahwa kemampuan mengasihi musuh itu berasal dari Allah. Allah yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan juga bagi orang baik. Allah yang menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang yang tidak benar. Oleh sebab itu, dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan ayat 38, Yesus memberitahukan kepada Anda dan juga kepada saya bagaimana caranya agar kita mampu mengasihi musuh. Pertama, dengan cara berdoa. Mengapa harus dengan cara berdoa? Karena kita tahu bahwa kemampuan mengampuni hanya dapat kita lakukan kalau kita bersatu dengan Allah. Sebab kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak dapat melakukannya. Mengapa? Karena biasanya kita manusia ini sangat cepat melupakan kebaikan orang lain, tetapi tidak untuk keburukan sesama. Berdoa merupakan saat ada bersama dengan Allah. Allah yang dekat, yang memeluk kita yang terluka, sekaligus Allah yang menguatkan hati kita untuk berdoa bagi musuh dan juga untuk mengampuni mereka. Kita dapat belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang berdoa memohon pengampunan Bapa bagi semua orang yang menghendaki penyalipan baginya, serta bagi para murid yang mengkhianati, yang menyangkal, serta yang meninggalkan Yesus. Kita juga dapat belajar dari martir pertama dalam gereja, yaitu Santo Stefanus, yang berdoa supaya Allah mengampuni orang yang merajamnya. Dalam doa Bapa kami, Yesus juga meminta Anda dan saya untuk memohon kepada Allah Bapa yang murah hati untuk memampukan kita mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Pertanyaan bagi Anda dan saya, sudahkah kita berdoa bagi musuh-musuh kita? Kalau kita pernah melakukannya, kita sudah berada di jalan yang benar. Jalan yang pernah dilewati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Paus Fransiskus pernah mengatakan, kalau kita bersikeras untuk tidak mau mendoakan musuh, Tuhan tentu mengatakan ini juga kepada Anda dan juga kepada saya. Kasihan, kalian juga adalah musuh bagi orang lain. Dalam perayaan Ekaristi ini, marilah kita mengingat orang-orang yang telah melukai hati kita, orang-orang yang memusuhi kita. Kita berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk mengampuni mereka dan mereka juga diubah seturut kehendak Allah. Dan yang kedua, mengambil tindakan mengampuni musuh. Dalam hal ini hanya dapat kita lakukan kalau kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dapat membaca kisah para murid sebelum peristiwa Pentakosta. Apa yang terjadi dengan diri mereka? Mereka mudah tersinggung, mereka juga mudah marah. Ingat kisah di Samaria. Ketika para murid dan Yesus tidak diterima, Yakobus dan Yohanes marah dan memohon kepada Yesus. Mereka katakan, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Para murid mudah tersinggung, mereka lupa bahwa mengikuti Mesias berarti menjadi pelayan, menjadi hamba, bukan menjadi tuan, hamba yang kadang ditolak oleh dunia. Ingat juga kisah di Getsemani, ketika Petrus menyerang hamba Imam Agung dengan cara memotong telinganya.
Kisah para rasul tidak ada bedanya dengan Anda dan juga dengan saya yang mudah tersinggung ketika tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan mudah marah. Tetapi berkat pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, mereka diubah. Bahkan ketika para rasul dilarang mengajar dalam nama Yesus, para rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Sekali lagi, langkah praktis dalam hal mengampuni dapat kita lakukan kalau kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus menuntut kita menjadi pribadi yang murah hati, seperti Allah Bapa yang murah hati. Dan salah satu paus yang dikenal murah hati adalah Yohanes Paulus II. Kita masih ingat setelah paus ini pulih dari luka tembak, dia mengunjungi penyerangnya di penjara dan meyakinkan orang itu bahwa dia, sang paus, telah mengampuninya. Mari pada hari ini kita ambil langkah kecil dengan mendoakan musuh dan mengampuni mereka. Sebab hanya dengan cara demikian kita juga tidak menjadi musuh bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua.